Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu yang nonton video ini, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah berikan kesuksesan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kemuliaan, keberkahan, kesehatan, dan tentunya segala hajat dikabulkan Allah. Amin. Dan semakin dekat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya enggak dengan firman Allah? Percaya enggak dengan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau percaya, keajaiban itu akan terjadi. Tetapi kalau nggak percaya, nggak akan pernah dapat keajaiban. Kenapa? Kalau menggunakan kekuatan Allah, akal, logika tumpul semua. Contohnya kisah ini. Kisah seseorang miskin yang punya hutang 500 dinar. 500 dinar kalau dirupiahkan mungkin sekarang bisa sekian miliar ataupun 5 miliaran gitu. Beliau sudah jelas-jelas diadili karena kenapa? Nggak punya duit ketika mau bayar. Ketika waktunya tiba, didatangilah oleh si orang kaya ini yang mau nagih hutang. Sekarang bayar hutangmu, ini sudah batas waktu yang ditentukan. Maaf, sekarang saya nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang. Loh, kamu jolim, kamu itu ingkar janji, kamu munafik, dicaci maki luar biasa. Ya terserah engkau, aku mau engkau apakan terserah, aku pasrah. Istrinya pun begitu, istrinya apalagi udah pasrah gitu kan. Kalau begitu kamu tak bawa ke hakim, kamu harus dipenjara. Silakan, saya pasrah. Dibawalah ke hakim. Ketika dibawa ke hakim, ditanya oleh hakimnya, benar kamu ingkar janji, nggak bayar utangnya dia? Iya. Kenapa nggak bayar? Karena nggak punya duit saat ini. Saya sedang kesempitan, nggak punya duit. Ya kamu jolim, kamu harus dipenjara. Saya ridho gitu. Lalu apa yang terjadi? Tetapi izinkanlah aku untuk menemui anak istriku. Kasihanlah mereka karena aku belum pamit. Nggak bisa, kamu harus dipenjara sekarang juga, begitu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ialah si orang miskin ini nggak boleh pulang. Karena kenapa? Nggak ada jaminan. Kecuali kamu ada jaminan, kata si hakim. Aku nggak punya jaminan apa-apa kecuali satu jaminanku. Apa jaminanmu? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau besok pagi aku nggak datang sini lagi, setelah aku menemui anak istriku untuk pamitan, maka keluarkan aku dari umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Lalu si hakim ini gemetar dan orang kaya ini pun gemetar. Kenapa? Membawa nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga si miskin ini pulang menemui anak dan istrinya. Sampainya di rumah, anak istrinya kaget. Kenapa kaget? Kenapa engkau boleh pulang, wahai suamiku? Bukankah harusnya engkau di penjara? Aku izin. Lalu apa jaminannya? Aku jaminkan Rasulullah, kalau besok pagi aku nggak kesana lagi, nggak menemui hakim, menyerahkan diri, maka keluarkan aku dari umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ialah istrinya menangis, si suaminya menangis, anaknya menangis. Makanan ya seadanya, ridho mereka sama Allah dengan takdir Allah. Udah ridho ya Allah, karena ini salahku, salah kami. Ini dosa kami, mohon ampuni kami. Lalu istrinya bilang, wahai suamiku, karena engkau menjaminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk malam ini kita habiskan untuk sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Sholawatnya belum nyampe kah? Apa gimana kah? Karena sholawatnya nggak menghadirkan iksan, karena sholawatnya nggak menghadirkan mahabbah, karena sholawatnya nggak menghadirkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terkoneksi, nggak sadar di situ. Lalu apa mereka berdua? Karena sholawatnya penuh cinta, penuh mahabbah, penuh pengharapan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya kuat terus sholawat. Suaminya tertidur, diizinkan tidur oleh Allah supaya apa? Bermimpi ketemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suaminya mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa? Dalam mimpi itu
diperintahkan oleh Rasulullah, datanglah kamu ke sultan ataupun raja itu, bilang suruh bayarin hutang kamu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin raja itu akan percaya dengan saya? Saya orang miskin, gak punya apa-apa. Sampaikan kepada raja itu, setiap malam dia kalau mau tidur sholawat kepadaku untukku 1000 kali. Tetapi semalam dia ketiduran, sholawatnya belum cukup dan dicukupkan oleh sholawatmu. Bilang begitu. Lalu si miskin ini datanglah pagi-pagi ke sultan. Dan ketika nyampe sana, wahai sultan, lunaskanlah hutangku. Kamu siapa? Gitu kan, sama penjaganya mau ditangkap, kirain kan bohong. Aku kesini disuruh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gemetarlah si sultan ini, raja ini. Bagaimana mungkin? Apakah kamu nggak dusta? Benar, sungguh. Apa buktinya? Kata si sultan, engkau semalam sholawat, tapi sholawatmu nggak nyampe 1000, nggak nyampe 1000. Lalu dicukupkanlah oleh sholawatku, kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap mau tidur engkau sholat 1000 kali. Dan amalan ini nggak ada yang tahu kecuali raja ini dan Allah dan Rasulullah. Raja ini gemetar. Benarkah iya engkau mendapat salam dari Nabi Muhammad, mendapat salam dari Nabi Muhammad? Senang lagi ini raja, maka dikasihlah 500 dinar untuk bayar hutangnya, dan dikasih lagi 2500 dinar untuk hadiah. Lalu menemui hakim, dan ketika menemui hakim, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hakimnya menangis memeluk si miskin ini. Maafkan aku telah menjolimimu. Bukannya aku menolongmu, malah aku ingin memenjarakanmu, kata si hakim. Loh, kenapa kamu begitu? Gara-gara engkau semalam aku didatangi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah marah-marah kepadaku. Bukankah engkau hakim? Harusnya berlaku adil. Ada orang miskin kesusahan, bukankah engkau harusnya menolong, malah engkau ingin memenjarakan? Tolong dia, bebaskan hutangnya, nanti engkau akan aku beri syafaat. Maka senang hakim ini memberi 500 dinar lagi. Jadilah berapa Bapak Ibu? 3500 dinar. Lalu si kaya ini, orang yang kaya ini Bapak Ibu, yang ngutangin, memeluk si miskin juga. Maafkan aku wahai saudaraku, maafkan aku, begitu. Kenapa engkau menangis juga? Rasulullah datang dalam mimpiku, marah-marah kepadaku. Aku suruh membebaskan hutangmu. Kalau tidak, aku gak diberi syafaat Rasulullah. Maka kalau aku membebaskan hutangmu, maka Rasulullah akan memberi syafaat padaku, gitu. Maka hutangnya dibebaskan, dikasih lagi 500 dinar. Kisah ini kisah nyata Bapak Ibu. Silakan cek di kitab-kitab hadis, ada riwayat ini. Lihat di YouTube ataupun di Google, dimanapun udah ada riwayat ini. Semalam sholawat, hutang 500 dinar lunas, bahkan dikasih 4000 dinar. Kalau hutang sekarang ditotalkan ya 5 miliar lah, kira-kira 5 miliar. Dan mendapat sekian miliar hanya semalam sholawat. Kenapa? Karena penuh cinta, penuh pengharapan kepada Allah, yakin kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang bersabda. Apa kata Rasulullah? Orang yang memperbanyak sholawat, kalau sholawatnya benar, banyaknya benar, dan ucapannya benar, ada cinta, mahabbah, pengharapan kepada Allah dan Rasulullah, maka aku akan membalas sholawatnya, dan aku akan memberi syafaat, dan pasti dosanya diampuni dan hajatnya dikabulkan. Rasulullah yang janji. Lalu ketika Bapak Ibu udah sholawat ribuan kali, udah sholat belum, cek diri kita, ada apa? Saya dulu ribuan sholawat, puluhan ribu, 25.000, 30.000. Kenapa kok belum dapat pertolongan? Pada saat itu belum dapat pertolongan, saya sampai galau gelisah. Ternyata ada perisai-perisai yang perlu diperhatikan. Dosa kita kepada Allah mudah Allah mengampuni. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku kepadamu ya Rabb. Iya, aku ampuni dosamu, tetapi kamu punya dosa kepada siapa? Tuh kepada ibumu, tuh kepada bapakmu, tuh kepada istri, kepada anak, kepada tetanggamu, kepada saudara-saudaramu, kepada siapa yang kamu pernah jolimin. Sebelum kamu minta maaf kepada dia, jangan harap akan aku maafkan. Begitu Bapak Ibu. Disitulah saya ketika ditegur sama ustadz yang saya belajar, saya nangis. Ternyata banyak sekali yang aku jolimi dengan kata-kata, dengan perbuatan. Maka saya fokusnya minta ampun kepada Allah, lalu minta ampun kepada manusia. Dan saya ketika melakukan itu, keajaiban terjadi. Sholawatnya gak banyak-banyak, lalu ini yang penting ridho, keajaiban terjadi. Fokuslah Bapak Ibu.